Pada konten bahas kita kali ini, kita akan ngomongin tentang fanatisme dari seorang kader PSI, salah satu kader dari PSI lebih tepatnya, yang mengatakan atau membuat pernyataan di Twitter tentang Pak Jokowi sudah memenuhi kriteria untuk menjadi seorang nabi. Pernyataan ini cukup kontroversial, banyak banget yang menyatakan bahwa hal-hal yang kayak gini tuh sangat sensitif, bahkan bisa mengarahkan ke penistaan agama. Salah satu hal yang paling tidak membuat kaget bagi gue. Kenapa? Mari kita bahas di konten bahas kali ini. Selamat datang di konten bahas. Let's go. Kita akan berangkat dari apa itu fanatisme dulu ya. Fanatisme adalah perasaan berlebih terhadap suatu hal atau bahkan seseorang yang seringkali disebabkan oleh dua hal. Kurangnya pemahaman dan juga cintanya berlebihan. Atau pahamnya kebangetan, saking kebangetannya terbantu. Nah, kita akan jelasin dulu dari hal yang pertama. Seringkali fanatisme itu disebabkan oleh kurangnya pemahaman kita terhadap sesuatu. Karena kurangnya pemahaman tersebut, maka informasi yang kita dapat pun kurang. Akan tetapi, informasi yang kurang tersebut kita simpulkan sehingga kesimpulan yang kita ambil itu cacat. Nah, seringkali kesimpulan yang kita ambil dalam suatu hal atau bahkan seseorang karena cacat itu menciptakan bias atau bahkan fanatisme itu sendiri. Menciptakan pikiran-pikiran dikarenakan informasi yang kita dapat, kita simpulkan, sehingga kesimpulan yang kita ambil setengah, tapi karena kesimpulan yang kita ambil ini terasa sangat mewakili kita, fanatisme lah terjadi. Yang kedua, saking cintanya atau pemahaman yang berlebih. Nah, seringkali pemahaman yang berlebih ini disebabkan oleh karena interaksi yang terus-menerus atau bahkan ngelihat sosok pahlawan di suatu hal atau bahkan seseorang karena kita sangat terbantu oleh hal tersebut atau barang tersebut atau bahkan seseorang tersebut sehingga menciptakan rasa kebergantungan di dalam diri kita yang menciptakan kita nggak bisa melakukan sesuatu tanpa ada hal tersebut sehingga muncullah fanatisme, perasaan yang berlebih di dalam kita merasakan suatu hal, suatu barang, seseorang bahkan. Nah, kombinasi dari kader PSI yang menyatakan bahwa Pak Jokowi sudah memenuhi kriteria sebagai nabi adalah kombinasi dari keduanya, Pak. Bagi gue sendiri itu kombinasi dari keduanya. Kader PSI yang menyatakan atau membuat pernyataan tersebut di Twitter adalah Dedi Nurpalaka, kader dari PSI di daerah Bali, yang membuat itu di Twitter pada tanggal 13 atau 12 Juni. Meledaklah tweet tersebut dikarenakan ya cukup sensitif, ditambah juga pembahasan-pembahasan yang dia katakan memang tidak wajar dan tidak rasional juga kan. Sehingga ramailah, terutama dari para ahli yang suka mantauin politik-politik segala macam, yang suka berselancar di Twitter. Nah, hal tersebut itu adalah salah satu bukti bahwa memang hal yang kayak gini tuh tidak mungkin tidak dipengaruhi oleh PSI. Bagi gue sendiri, karena kita tahu juga bahwa pada saat Pak Jokowi mulai bergabung dengan PSI, Kaisang jadi ketua umum PSI, meskipun itu adalah kejadian yang sangat aneh, kita bisa ngelihat bahwa memang PSI ini sangat pro Jokowi sekali. Bahkan ada kayak papan untuk mereka kampanye PSI partainya Jokowi, itu bisa kalian search, itu memang banyak sekali. Nah, sehingga hal-hal yang kayak gitu tuh bikin gue gak kaget kalau memang sekiranya ada dari PSI yang menyatakan hal seperti itu tentang Jokowi. Meskipun Pak Jokowinya ngerasa bahwa apa yang dikatakan atau yang dikatakan di pernyataan tersebut itu tidak rasional dan memang Pak Jokowinya pun tidak setuju dengan hal yang seperti itu, akan tetapi kita bisa lihat bahwa ini tuh tidak mungkin lepas dari memang pengaruh partainya sendiri. Meskipun memang sudah diklarifikasi tuh sama PSI-nya, bahkan sama kader PSI-nya tersebut, bahwa itu merupakan pandangan pribadi, itu merupakan pandangan yang bersifat hanya untuk dirinya sendiri tanpa ada pengaruh dari PSI. Tapi apakah mungkin dengan mengetahui bahwa Pak Jokowi terkesan sangat berjasa kepada PSI sehingga para anggota-anggotanya pun ngerasa kalau wah kayaknya saya bisa di titik ini karena Pak Jokowi.
Which is bagi gue itu nggak masalah sekali, itu permainan politik dan gue tahu politik itu kotor. Tidak mungkin sepenuhnya kayak gitu. Hanya saja pernyataan-pernyataan ini tuh terasa bukan hal yang tepat untuk dikatakan. Kita tahu juga bahwa nabi itu identik sekali dengan agama yang gue percaya, yaitu Islam. Bahkan ada Twitter balasannya yang bilang bahwa hati-hati, nabi agama siapa dulu? Hati-hati, ini bisa mengarah kepada penistaan agama. Bahkan memang secara pernyataannya di Twitter yang dia bikin itu sangat terkesan memang aneh sekali dan menyinggung hal-hal yang bersifat keagamaan. Tidak mungkin nabi tidak bersinggungan dengan hal keagamaan. Di kepercayaan gue sendiri, gue percaya bahwa memang tidak akan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Sudah jelas, sudah ditulis di Al-Quran, dan gue gak akan ngedebat hal itu. Yang bikin gue kesal, yang bikin gue gusar adalah perkataan di pernyataan tersebut yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu kalau pengen jadi nabi bisa. Hanya saja beliau lebih menikmati menjadi manusia biasa yang senyum-senyum, ya rangkumannya kayak gitu. Mungkin kalian bisa baca sendiri. Hal yang kayak gitu itu udah salah banget bagi gue. Bahkan dari awal mengatakan sudah cocok menjadi kriteria seorang nabi, itu aja udah salah. Ditambah dengan keyakinan Pak Deddy Nur mengatakan bahwa kalau dia bisa pengen jadi nabi, dia bisa. Salah sekali. Pak Jokowi pun sudah menanggapi hal itu, dan gue ya ngerasa kayak respect, karena dia tahu Pak Jokowinya itu nggak setuju gitu ya sama hal yang kayak gitu. Dan ini dampaknya, percayalah teman-teman, ini dampaknya bukan ke Pak Jokowi, dampaknya ke PSI-nya langsung. Bahkan yang harus dipertanyakan adalah PSI-nya sendiri. Kenapa sampai ada anggotanya, kadernya yang bisa mengatakan hal-hal yang seperti itu? Sensitif loh teman-teman. Jangan salah, hal yang kayak gini bukan hal yang terkesan remeh-temeh, tapi bagi gue karena odd, karena menggunakan sentimen agama juga. Efek PSI atau dampak dari kadernya mengatakan kayak gini pasti akan mempertanyakan legitimasi PSI sebagai partai. Apakah mungkin hal-hal yang kayak gini tidak dipengaruhi oleh PSI-nya langsung? Mengetahui bahwa PSI memang sedekat itu dengan Pak Jokowi, ditambah mengetahui dengan bahwa ketua umum partainya adalah Kaisang. Sehingga I don't feel it's right kalau memang ini pernyataan pribadi yang tidak didukung oleh partainya sendiri. It's kind of weird. Ditambah juga teman-teman, kita juga bisa ngelihat bahwa sebenarnya yang mengerikan dari Pak Jokowi itu bukan Pak Jokowinya, pendukungnya teman-teman. Pendukung Pak Jokowi adalah pendukung yang paling menyeramkan bagi gue. Dengan mengetahui bahkan sampai ada yang kayak gini. Menyeramkan karena ada seseorang yang fanatisme sampai segininya loh. Sampai sekelas membawa kenabian. Mengerikan bagi gue. Ditambah-tambah juga mungkin pikiran liar gue, percakapan-percakapan yang kayak gini tuh bisa aja terjadi di dalam partainya. Memang ini adalah premis yang sangat jauh ya teman-teman. Gue sangat mengakui itu. Akan tetapi gue ngerasanya kayak hal-hal yang kayak gitu pasti nggak muncul boom spontan, nggak mungkin. Pasti ada pembahasan di dalam grup, di dalam sama anggota partai yang ngerasa kayak wah kamu betul juga gitu. Gue tahu ini adalah premis yang sangat jauh, gue ulangin. Hanya saja ya I don't think that is something yang lu lakukan atau yang lu post secara spontan gitu. Itu udah pasti pemikiran-pemikiran yang memang rasanya kayak oh deh, ini kayaknya pantas deh untuk di-upload. Karena nggak mungkin kalau lu nggak upload sesuatu, lu pasti mikir-mikir dulu, serius dah. Gue nih misalnya, gue bikin konten jelek, gak akan gue upload. Gue tahu gue bikin konten yang ofensif, gak akan gue upload. Dan ini tweet yang dimana lu bisa baca dulu, lu bisa ngerasa kayak, aduh ini kayaknya sensitif atau enggak ya. Itu tuh bisa dilakuin bro. Dan ini dipilih untuk di-post, so bagi gue ini tidak mungkin. Pandangan pribadi yang tidak dibentuk oleh lingkungannya.
Tidak mungkin, pasti dibentuk oleh lingkungannya. Ya, ini adalah isu yang bagi gue cukup menarik bagi untuk gue bahas, dan ya gue ngerasa gak aman lah bagi gue untuk ngekip di kepala gue sendiri, so gue memutuskan untuk bikin konten ini. Sekali lagi, PSI ini bukan yang akan dirasakan oleh Pak Jokowi, tapi dampak yang dilakukan pada pernyataan ini, dampaknya akan ke kalian langsung, ke PSI-nya langsung. Fanatisme menciptakan bias menciptakan kesalahan yang fatal. So, teman-teman, gue harap kalian bisa punya pandangan sendiri terhadap hal ini. Ingat, pandangan-pandangan liar gue belum tentu benar, sangat memungkinkan diri gue untuk salah. Sehingga kalau memang kalian ingin mengatakan sesuatu, komen aja, gue akan senang sekali untuk membalas komen kalian. So, teman-teman, gue Rangga Susena, and I see you in the next. Ciao.